Haleluya, puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan pengajaran ya. Kita ambil Alkitab Kejadian pasal 26. Kita akan baca ayat 1 sampai 5, tapi nanti di rumah saudara baca semua ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama semua ayat ini sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca 3, 4. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Yitzhak pergi kepada Abimelek, raja Filistin di Gerar. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Menumpanglah di negeri ini, dan aku akan menyertaimu dan memberkatimu, karena bagimu dan keturunanmu lah aku akan memberikan seluruh negeri ini. Dan aku menggenapi sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit. Dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan diberkati. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara pesanku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku." Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur atas kebenaran Tuhan yang terus-menerus dinyatakan dan kita diingatkan untuk terus-menerus dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya ya. Kita memang sedang belajar tentang umat pilihan Tuhan dan kita percaya Bapak Abraham merupakan bagian daripada keturunan yang Tuhan tetapkan sebagai umat pilihan dari Adam, terus turun sampai kepada Nuh, Sem, dan seterusnya. Dan kita melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam proses pembentukan yang Tuhan kerjakan. Ya, kita tahu Yitzhak adalah keturunan langsung dari Bapak Abraham dari istrinya ya, bukan dari kundik tapi istri yaitu si Sarah. Dan memang berdasarkan firman Tuhan, dari Sarah lah yang disebut keturunanmu ya. Memang bangsa keturunan Bapak Abraham banyak dari dua gundiknya juga. Tetapi yang diperhitungkan Bapak Yahweh sebagai keturunan Abraham adalah yang berasal dari Sarah ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebagai orang pilihan Tuhan, di dalam banyak gambaran manusia atau orang-orang percaya ya, termasuk orang-orang percaya, termasuk kita ya. Kalau namanya orang pilihan, dapat dikatakan dalam tanda kutip ya, seolah-olah ada suatu keistimewaan ya, suatu keistimewaan yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Tetapi dalam kenyataan ya, dalam kenyataan apa yang kita pikirkan itu tidak selamanya tepat ya. Karena kita melihat buktinya baik pada zaman Abraham maupun zaman anaknya Yitzhak, di tempat mereka tinggal itu terjadi kelaparan. Padahal mereka orang pilihan. Toh dalam gambaran umumnya anak-anak Tuhan, saya orang pilihan. Jadi tidak mungkin terlantar. Ya. Tetapi dalam kenyataannya, ya, baik Abraham maupun Yitzhak, mereka mengalami kelaparan. Ya.
Kemudian mereka harus cari tempat yang lebih baik untuk mendapatkan makanan. Makanan dalam arti kata di sini bukan saja buat mereka, tapi kan mereka punya banyak yang ikut, ya, baik itu bujang-bujangnya, ternak-ternaknya. Semua itu kan butuh makanan, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Yeshua, kita lihat di dalam kitab Matius, ya. Matius pasal ke-5, kita lihat. Ayat ke-45. Supaya kita mengerti sebagai umat pilihan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan dengan benar. Matius 5 ayat 45 berkata, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Perhatikan ayat ini selanjutnya. Sebab dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan bagi yang baik. Dan dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Artinya kita belajar untuk mengenal bahwa Bapa Yahweh yang kita percaya adalah Elohim yang hidup, Elohim yang maha kuasa, Elohim yang juga mengasihi semua ciptaannya. Saya tanggap. Semua ciptaan artinya baik itu orang yang dia sudah tetapkan untuk diselamatkan, maupun orang yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan, semua mendapat perlakuan yang sama secara global, secara kebutuhan. Baik dikasih matahari, baik dikasih air, semuanya sama. Saya tanggap, ya. Nah, di sini kita coba belajar tentang situasi kondisi ini. Jelas dikatakan dari ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan sendiri memerintahkan kepada Yitzhak untuk pergi ke tempat lain, pindah ke tempat lain dari tempat dia tinggal, ke tempat di mana dia bisa mendapatkan makanan, baik untuk dia dan keluarganya dan ikutannya termasuk binatang-binatang, ya. Dan kita melihat di sini Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia memang kasih tahu kan, kamu jangan ke Mesir, tapi ya di daerah Gerar itu aja, di daerah Filistin, ya. Bahkan di sana diingatkan kembali oleh Bapa Yahweh kepada Yitzhak bahwa daerah Filistin yang mereka duduki, yang mereka tinggal itu semua akan menjadi milik mereka. Ya. Sesuai dengan janji Bapa Yahweh kepada Bapa Abraham, dari sungai besar, sungai Efrat, sampai ke sungai Mesir. Itu semua akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Yang kalau boleh saya menafsirkan itu memang akan terjadi pada zaman pemerintahan 1000 tahun. Di mana ibu kotanya memang Yerusalem. Karena nanti kalau saudara baca seperti yang pernah diingatkan di dalam kitab Sakaria, nanti Raja Yeshua akan ada di sana, memerintah di sana. Siapa yang nggak datang ke sana pada hari-hari tertentu, khususnya kalau kita lihat di dalam kitab Firman Tuhan, ya, khususnya dalam hari raya Sukkot, ya, mereka harus datang, ya. Kalau nggak datang nggak dikasih hujan. Yaitu firman, bukan kata saya, ya. Kita coba lihat, kita lengkap dulu, ya. Kita lihat di dalam Sakaria pasal ke-14. Kita baca ayat ke berapa nih? Ayat 16 coba, ya.
Tapi kalau saudara bisa baca, nanti di rumah baca semua ya. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh, ya, Zebaut, dan untuk merayakan apa? Hari Raya Sukkot, Tabernakel. Kalau mereka nggak datang, ya nanti kalau saudara baca, kita baca terusnya coba. Dan akan, ayat 17, akan terjadi bahwa siapa dari kaum-kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Itu cara Tuhan. Nah, saya menafsirkan ini terjadi pada Raja Yahweh berarti Yeshua. Yang akan memerintah sebagai Raja dan kita berdoa, berharap, beriman kita ada bersama dengan dia. Memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, ibu kotanya Yerusalem. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita coba melihat betapa luar biasanya janji-janji Tuhan bagi bangsa pilihan. Walaupun sampai saat ini hal itu masih belum ada dalam pikiran orang-orang yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Ya. Bahkan mereka sangat menentang, dengan kondisi politik sekarang kan, dengan berbagai macam alasan. Tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan kepada Abraham dari Sungai Efrat sampai Sungai Mesir, itu akan jadi milikmu, itu pasti terjadi. Dengan cara Tuhan. Ya, karena nanti ini kan ya kalau saudara baca di dalam kitab Sakarya tadi, ya, betapa luar biasanya karena memang orang-orang ini akan, ya Tuhan izinkan untuk memerangi Yerusalem, ya, memerangi Yerusalem. Ya kita baca aja deh ya supaya ada gambar sedikit. Tapi bacanya agak ke atas lagi. Kita lihat di ayat 12 ya. Jadi nanti ada gambarannya apa ini, ya. Dan inilah tulah yang akan Yahweh timpakan kepada, perhatikan, semua bangsa. Semua bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Ya. Dagingnya akan membusuk sementara dia masih berdiri tegak di atas kakinya. Matanya akan membusuk di dalam rongganya, lidahnya akan membusuk di dalam mulutnya. Ini pasti suatu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Mateng orang. Ya. Ya beberapa waktu kejadian di mana di Amerika Selatan kemarin kan. Yang nggak tahu tiba-tiba ada kebakaran. Entah. Kita melihat ya orangnya jadi mateng. Ya kayak begini. Ya. Siapa yang menyerbu Yerusalem? Ya pasti orang-orang yang benci bangsa Israel. Ya. Tapi kita melihat ini itu pasti akan terjadi berdasarkan apa yang Tuhan sudah buka bagi kita. Dan itu memang hanya akan terjadi apabila di Yerusalem sana, ya kita tafsirkan, bait Tuhan berdiri. Ya. Tapi itulah kita hanya bisa berdoa, dan berdoa. Ya. Karena apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Hanya masalahnya bagaimana kesiapan kita. Ya. Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Tuhan janjikan lagi kepada Yitzhak. Bahkan Tuhan janjikan kepada keturunan terus menerus. Ya. Karena Tuhan mau mengingatkan walaupun bangsa Israel saat ini keturunannya Bapak Abraham yang langsung, ya, dari Sarah. Kan kita juga, mereka juga nggak ngerti dari mana mereka, ya. Tetapi Tuhan kan tahu. Apakah mereka dari Sarah, apakah mereka dari Hagar, apakah mereka dari Keturah. Tuhan tahu. Cara memisahkan hanya dengan firman, bukan dengan yang lain. Karena firman itulah yang akan sanggup memisahkan. Karena firman itulah yang membersihkan jiwa.
jiwa kehidupan manusia. Sehingga akan nyata dengan firman, pemurnian itu akan terjadi, mana yang benar-benar yang disebut keturunan yang berasal dari Yitzhak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa, apa yang tadi kita baca, kita melihat. Ya. Tuhan memberikan kebebasan, ya, bagi semua orang. Karena kenyataannya dari ayat-ayat yang kita baca, Yitzhak orang pilihan pun mengalami kelaparan. Ya. Tetapi begitu kelaparan terjadi baik pada zaman Yitzhak maupun pada zaman bapaknya, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Ya. Bahkan hal yang sama pun nanti terjadi pada zaman Yakub. Ya. Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi Tuhan sudah membuka atau menyiapkan jalan bagi mereka sehingga bangsa ini, walaupun mereka tidak atau bahkan menolak Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach, tetapi masih dipelihara oleh Tuhan untuk menggenapi firman-Nya sendiri. Saya tangkap ya. Menggenapi firman-Nya. Itulah luar biasanya Tuhan. Nah, kita melihat bahwa apa yang dia firmankan itu harus terjadi. Dia sanggup untuk melakukan apapun supaya apa yang dia katakan itu terjadi, termasuk janjinya untuk seperti apa yang dikatakan kepada Yitzhak, ini semua akan menjadi milikmu dan keturunanmu, itu terjadi. Dunia boleh menentang, tetapi siapa yang bisa menentang Tuhan? Ya. Dalam kitab Zakaria tadi jelas, orang yang melawan Yerusalem hangus, mati. Siapa yang bisa melawan? Tidak bisa. Ya. Jadi rencana Bapa Yahweh harus jadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa, kita belajar dari sini. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, kuncinya di dalam ayat kelima. Ya. Coba kita lihat ayat 5. Dari kitab Kejadian tadi. Kejadian 26 ayat 5. Ini kuncinya di sini ya. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku, memelihara pesanku, memelihara perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku. Jadi karena ketaatan seorang Abraham, itu mempunyai dampak yang sangat besar bagi keturunannya. Ya, sampai akhir zaman. Bukan saja hanya sampai Yitzhak, tapi sampai akhir zaman. Dan kalau boleh kita katakan bahwa bangsa ini, ya, karena iman Abraham, boleh dikatakan yang menentukan akan situasi kondisi dunia. Ya. Hancur leburnya dunia ini ya boleh dikatakan bangsa ini sangat menentukan. Kenapa? Karena bukan bangsa ini, tapi karena leluhurnya Abraham. Kenapa? Abraham ini orang yang dengar-dengaran firman. Ingat ya, pada waktu itu belum ada Torah yang tertulis. Belum ada Torah yang tertulis, yang ada hanya secara lisan. Bapak Abraham berbicara berkali-kali dengan Bapak Yahweh. Dan saya percaya walaupun dalam apa yang kita baca kadang-kadang kan hanya sepatah dua patah kata, saya percaya tidak. Tetapi senantiasa ada komunikasi yang sangat intim bagaikan seorang bapak dengan anaknya. Antara Bapak Yahweh dengan Bapak Abraham yang menjelaskan secara detail semua rencana-rencana Bapak Yahweh. Kenapa? Karena Bapak Yahweh sangat mengasihi Bapak Abraham. Ya, dan kita melihat di dalam perjalanan hidup ini, ya, Tuhan memperlihatkan kepada kita ya, ternyata Yitzhak juga punya kelemahan. Sama seperti bapaknya juga takut mengaku istrinya
sebagai istrinya karena dia takut mati. Ya, sama seperti Bapak Abraham kan, dia bilang sama Sarah, jangan bilang kau istriku. Begitu juga dengan si Yitzhak. Ya, dia tidak mau mengatakan si Ribka ini istrinya. Dan di sini kita belajar, ya, Bapak Yahweh menegur Yitzhak melalui Abimelek. Ya, melalui Abimelek raja di Gerar. Ya, supaya jangan bohong. Ini kan dia bohong ini. Walaupun tidak 100% bohong. Kalau dibilang saudara ya Ribka ini masih hitungannya masih keponakannya. Keponakan tapi jadi istrinya. Nah, demikian juga si Sarah dengan Abraham. Masih adik cuman lain ibu. Satu bapak. Ya. Jadi ya kalau dibilang bohong ya bohongnya mungkin 50%. Tapi bohong is bohong. Artinya tidak mau jujur ya. Harusnya dia katakan dengan jujur ya ini istriku. Tetapi kita melihat di sini Tuhan mengajarkan kepada Yitzhak dan kepada kita seorang pilihannya. Orang seperti Yitzhak sebagai Abraham, mereka masih bersifat atau mempunyai karakter yang tidak jujur 100%. Tetapi Tuhan punya cara untuk menegur mereka supaya mereka jujur. Dan kita pun diajar Tuhan jujur. Walau jujur itu dilatih ya. Jujur itu dilatih. Kadang-kadang kan ya kita harus, kalau kita jujur kita juga suka bohong. Dari kecil kan suka bohong. Kenapa bohong? Takut melakukan sesuatu yang tidak disukai orang tua. Lo supaya jangan dimarahin bohong. Ya. Tetapi di sinilah kita belajar dan diajar oleh Roh Kudus. Belajar berkata jujur di hadapan Tuhan karena kita nggak bisa bohong. Kita sebagai orang pilihan Tuhan tidak mungkin bisa bohong kepada Bapa Yahweh. Manusia bisa kita bohongi. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Dan kita sebagai orang pilihan Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita berkata-kata apa adanya. Secara jujur. Ya, itu kan latihan. Apalagi kalau yang sudah menjadi kebiasaan bohong atau sudah punya roh bohong. Kalau nggak bohong rasanya nggak nyaman. Maunya bohong terus. Ya. Tapi kan kadang-kadang orang seperti ini yang mempunyai karakter seperti ini, orang sudah lihat dia ini pembohong. Sehingga kalau dia ngomong, orang tidak lagi 100% percaya. Nah di sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita masih memiliki karakter seperti itu. Ya kita minta kepada Bapak Yahweh lah, Tuhan tolong. Ya, Tuhan sanggup merubah saudara dan saya. Sehingga kita benar-benar jiwa kita ini dirubah oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita ya. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan firman. Karena firman itulah yang dapat merubah kita. Bukan dengan kekuatan kita. Saudara dan saya tidak akan pernah mampu merubah karakter kita tanpa pertolongan Tuhan. Walaupun banyak orang, saya udah berusaha dengan kekuatan sendiri, tidak akan pernah bisa memampukan kita untuk berubah. Tidak bisa. Tetapi apabila kita minta, karena itu kan dia beri Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengajar kita. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita akan firman. Dan kita diajar untuk bisa mempraktekkan firman itu dengan benar. Dan kalau kita bisa mempraktekkan firman itulah yang akan sadar atau tidak sadar kita. Akan merubah kita. Sehingga kita benar-benar hidup sebagai pelaku firman yang taat, setia, dan benar. Ya, nah, kita belajar, ya.
Walaupun sekarang kan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Banyak orang kan, oh buktinya bangsa Yahudi tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Nah ini yang sekarang cenderung banyak seperti itu ya, pengajaran-pengajaran. Buktinya bangsa Yahudi tidak melakukan itu. Ya. Nah, jangan sampai kita ketipu. Ya. Memang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi karena firman itu turun melalui bangsa ini. Tetapi jangan apa yang mereka lakukan ya seolah-olah itu mencerminkan firman, belum tentu. Saya tahu nggak? Belum tentu kalau kita lihat di dalam kitab Roma ya. Roma pasal 3 ayat 1 mulai kita baca sampai 3 mungkin ya. Lalu apakah keunggulan seorang Yahudi itu? Atau apakah manfaat sunat? Banyak. Dalam segala karena apa? Pertama-tama sesungguhnya bahwa mereka telah dipercayakan firman Elohim. Jadi bagaimana? Jika beberapa orang tidak percaya, apakah ketidakpercayaan mereka meniadakan iman Elohim? Ya, sekarang kan banyak hal-hal yang di sana nggak dipraktekkan begitu, ya, nggak dipraktekkan. Kalau saya nggak salah, saya kebetulan lihat di media sosial kan. Ada orang kita, orang Indonesia datang ke sana. Dia bilang dia datang ke baitnya kan belum ada kan. Tapi dia ketemu sama rabi-rabi, dia tanya ya tentang persepuluhan. Saudara nggak tahu, dengar nggak tuh? Bukti saya tanya, di sana nggak bayar perpuluhan. Hati-hati ya. Bukan saja itu, ya. Loh kalau kita mau lebarkan lagi, orang ini harusnya mikir, orang Yahudi itu percaya Yeshua nggak? Kalau dia nggak percaya Yeshua, apa kau ikut nggak percaya Yeshua? Yang menyelamatkan itu bukan orang Yahudi, tetapi firman yang dipercayakan Tuhan kepada bangsa Yahudi, itu disalurkan kepada semua bangsa, sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa bangsa ini harus menjadi berkat. Dan berkat itu artinya berkat keselamatan itu terjadi kalau kita melakukan firman, bukan melakukan apa yang dilakukan orang Yahudi. Karena apa yang dilakukan orang Yahudi belum tentu benar. Saya nggak? Nah kita jangan sampai tertipu dengan kok ngomong seenaknya. Berarti orang ini tidak mengerti firman. Yang menyelamatkan saudara dan saya adalah firman. Bukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dia nggak percaya Yosua terus kau mau ikut. Nah di sini kita belajar. Tuhan memberikan kepada kita seperti apa yang tadi kita baca. Itu diberi kesempatan sebebas-bebasnya bagi semua orang. Ya. Tuhan mau kasih lihat kepada kita bahwa orang pilihan seperti Yitzhak sekalipun ya masih menderita kelaparan. Tetapi bedanya sebagai orang pilihan Tuhan, Tuhan kasih jalan, kamu pergi ke sini. Saya tangkap, ya. Dan ya, Yitzhak ikut. Yitzhak ikut. Kalau dia nggak ikut, ya dia kelaparan. Nah kita belajar dari semua ini, ya. Kan banyak hal yang tertulis. Ya. Semua bentuk kasih Tuhan semua diberikan, ya katakanlah kita di Indonesia lah. Sama-sama punya kitab suci kan. Semua punya kitab suci sama. Tetapi yang menjadi masalah ini pilihan. Apakah kita mau baca menyelidiki firman, mengerti firman dan mempraktekkan atau tidak. Semua diberi kesempatan yang sama. Saya tangkap.
Semua diberi kesempatan yang sama untuk datang ibadah. Tetapi kita melihat di sinilah bentuk kasih Tuhan. Tuhan nggak paksa. Walaupun ada tertulis beribadahlah kepada Bapa Yahweh, ya. Tapi kan belum tentu orang mau beribadah. Belum tentu, ya. Jadi kita pun harus sangat berhati-hati dengan berita-berita yang kadang, aduh saya lihat, ini orang berarti nggak ngerti firman. Yang seperti yang tadi saya katakan itu, walaupun di Yerusalem sana. Jangan apa yang dilakukan orang Yahudi itu terus kemudian jadikan itu pegangan, nggak bisa. Saya mengajarkan kepada kita semua, ya. Apa yang tertulis, ingat, Bapa Yahweh itu setia sama firman-Nya. Saya tanggap. Apa yang ditulis, itu perintah yang lakukan. Walaupun mungkin kita belum bisa melakukan 100%. Tetapi nanti saatnya, apabila kita kan semua nanti harus berdiri di hadapan takhta Bapa Yahweh. Dia akan mengadili kita semua. Loh, dari sekian banyak perintah, kan itu tertulis semua. Kita lakukan apa? Nggak bisa kita berdalih. Oh, buktinya orang Yahudi nggak lakukan. Hati-hati, nggak bisa begitu. Semua apa itu tertulis, tinggal dilihat sama Tuhan kan. Ya kita bayang-bayangin lah. Komputer loh banyak merah. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir, oh orang Yahudi nggak bikin. Buat apa kita bikin? Loh kok niru orang Yahudi? Memang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi karena firman itu dipercayakan kepada bangsa ini. Tetapi jangan itu jadi patokan. Kalau mereka nggak lakukan terus kita nggak lakukan. Engkau membuat dirimu di ujung tanduk. Ya. Nah, kita harus melihat dengan kacamata rohani yang benar. Jangan sampai tertipu. Oh ini kata gembalaku, gembalamu tidak menyelamatkan engkau. Saya harus berani katakan ya, karena banyak gembala-gembala juga asal ngomong aja. Asal ngomong dalam arti ya seolah-olah meniadakan firman. Ya seperti yang pernah kan beberapa waktu yang lalu kan. Gak usah kasih perpuluhan. Bantu aja orang tuamu. Itu salah. Kenapa? Karena itu firman. Jangan kau rubah firman. Bantu orang tua itu urusan lain. Karena itu memang satu kewajiban. Tetapi kalau dari mulut seorang pelayan berani menyatakan seperti itu. Dia berurusan dengan Tuhan. Dia mengajarkan yang tidak benar. Loh menyesatkan banyak orang. Apalagi dengan media disebar kemana-mana. Oh kata si ini nggak perlu, hati-hati. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus berani menyatakan. Dan kalau ini disiarkan sampai ke seluruh dunia, kita harus mengerti bahwa yang menyelamatkan kita adalah apabila kita taat kepada apa yang tertulis. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Bukan setia kepada mau gembala, mau nabi. Tidak. Kalau mereka tidak sesuai firman, itu yang bisa menyesatkan. Karena itu berulang-ulang Yeshua katakan. Pada akhir zaman banyak hamasia palsu. Lah ini kita harus tahu mana yang palsu. Belum bagaimana bisa tahu yang palsu kalau kita nggak pernah baca firman. Disinilah kita melihat kebaikan Tuhan yang harus kita mengerti benar-benar. Tuhan secara global memperlakukan semua manusia sama. Tetapi berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, apa perbedaan dengan Bapak Abraham? Bapak Abraham itu mendengar firman, tetapi juga mentaati apa yang dia dengar. Loh banyak orang yang percaya seperti memiliki iman percaya kepada seperti Bapak Abraham. Tetapi ya dengar-dengaran, tapi tidak mau melakukan, ya nggak bisa. Nggak bisa, ya. Saya berulang-ulang senantiasa mengingatkan kita semua. Semua ya, termasuk diriku sendiri. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dia bukan setia sama orang.
Jangan kira bahwa Bapak Yahweh setia kepada Bapak Abraham. Tidak, Bapak Abraham salah. Tetap dihukum. Kan jelas dikatakan kita sudah belajar. Karena kesalahan Bapak Abraham dalam hal ibadah. Keturunannya diperbudak 400 tahun. Tuhan mau kasih lihat orang yang mempunyai level iman seperti Abraham pun kalau salah dia hukum. Karena Tuhan bukan setia kepada orangnya, dia setia kepada firman-Nya. Nah, kita belajar dari sini. Orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, ketika dia menyeleweng sedikit dari apa yang Tuhan mau seperti Yitzhak, dia tidak jujur, Tuhan templak langsung. Dihajar langsung sama Raja Abimelek kan, ditegur langsung. Ya, ditegur. Nah, kita juga ya kadang-kadang mungkin ya kita harus akui kadang-kadang ya bohong-bohong dikit lah ya, bohong-bohong dikit sama bohong-bohong banyak sama. Nilainya bohong. Ada tertulis jangan berdusta. Lah kita belajar. Memang kalau orang jujur itu tidak disukai dunia. Karena dunia penuh dengan kebohongan. Tetapi di sinilah. Sebagaimana Bapak Abraham. Karena dia dengar-dengar firman. Dan dia taat. Hidupnya diberkati. Bukan saja dia. Tetapi juga keturunannya. Nah, di sini kita belajar. Kalau nanti saudara baca seluruhnya dari apa namanya. Kitab Kejadian 26 tadi. Yitzhak belajar. Dia tetap taat ketika ditegur ya dia tetap taat. Ya, saya percaya dia mengimani sungguh bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika dia ya karena ini kan daerah dia udah. Walaupun ya istilahnya daerah pendudukan, daerah Filistin kan. Tapi dia numpang di situ, dia tanam. Firman Tuhan katakan hasilnya lipat kali ganda. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat dalam ayat ke-12 dan 13. Yitzhak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Dia memanen 100 kali lipat. Dan Yahweh memberkati dia. Perhatikan ayat selanjutnya. Orang itu menjadi kaya. Terus menerus menjadi kaya. Sampai dia menjadi sangat kaya. Ini firman. Jadi apa? Boleh orang percaya jadi kaya raya. Hanya jangan kekayaan itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Yang lebih banyak terjadi ketika orang menjadi sangat kaya. Lalu dengan kekayaan akhirnya juga berubah total. Tapi Tuhan mau kasih lihat kepada kita. Banyak orang kaya di dalam kitab suci kita. Baik ini si Yitzhak, Abraham, si Yakub, si Ayub, si Daud. Itu kan Salomo itu kan kaya-kaya semua. Ya, tapi nggak semua yang kaya-kaya itu taat. Kayak contohnya Salomo, kaya jatuh. Kenapa? Karena tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ya, nah di sini kita melihat pembelaan Tuhan sangat luar biasa. Tapi karena dia nih semakin kaya, ya orang di sana jadi ngiri. Orang-orang Filistin jadi ngiri. Akhirnya ya macam-macam ulah dikerjakan. Sumur-sumur ya, sumur kan perlu di sana. Karena perlu air. Ya ditutup-tutupin sama orang-orang Filistin. Tapi kita melihat di sana walaupun ditutup ya terjadi pertengkaran ya. Ya wajar lah kalau bertengkar. Tetapi kita melihat Yitzhak tetap sabar. Sehingga pada akhirnya setelah menggali sumur didapatkanlah sumur yang memberi kelegaan bagi mereka karena tidak lagi diganggu-ganggu.
Itulah yang dikatakan di sini kan ada beberapa kali kan dia gali sumur. Kemudian sumur yang pertama itu diberi nama Esek. Sumur yang kedua diberi nama Sitna. Dua-duanya mempunyai arti yang mirip-mirip, ya. Esek itu artinya juga pertengkaran, pertentangan, ya. Kedua arti mirip-mirip, tetapi kemudian pada sumur yang berikut diberi nama sumur Rehobot. Rehobot itu artinya kelegaan, ya. Lega karena sudah nggak diganggu lagi. Karena sumur memang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Berbicara sumur, berbicara sumber air. Sumber air adalah, kalau dikatakan apalagi di padang-padang gurun seperti itu, adalah sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan kita adalah firman itu sendiri. Bapak Yahweh di dalam Adonai Syamasia. Di tengah ketandusan dunia. Ya. Dunia ini kan tandus dalam arti kata kebenaran firman. Seolah-olah mau dibinasakan oleh dunia. Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Si jahat tahu kalau firman bertumbuh, ini bisa menyelamatkan manusia yang ada di dalam tawanannya. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menyelamatkan orang-orangnya. Termasuk saudara dan saya. Ya. Dan di sini kita terus diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita ibadah itu bukan asal ibadah. Ya. Kita ibadah itu mempunyai satu tujuan. Melalui ibadah seperti katakanlah seperti tempat ini. Yang memimpin itu mempunyai salah satu jawatan dari 5 jawatan ini. Baik itu sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai guru, sebagai gembala, sebagai pemberita Injil. 5 jawatan. Yang diberikan Tuhan untuk gerejanya. Supaya gereja ini dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada 5 jawatan. Mengajar seluruh umat Tuhan yang ada dalam penggembalaannya. Untuk bisa mengenal Bapa Yahweh dengan penuh dan benar. Melalui firman yang dibukakan Tuhan melalui 5 jawatan ini. Bisa tanggap? Ya. Lah ini kewajiban 5 jawatan. Tetapi kita melihat di dalam perkembangannya 5 jawatan ini juga macam-macam. Ya. Macam-macam karena kita harus akui 5 jawatan ini juga banyak terpengaruh dengan situasi kondisi dunia. Ilah-ilah yang bekerja pada akhir zaman. Yang kita sudah belajar ada 3 ilah. Pengaruh besar yang mencoba menggoyangkan gereja. Roh-roh yang sangat mencoba menguasai umat Tuhan. Baik itu roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel. Itu 3 roh yang memang sudah Tuhan beritakan, sudah Tuhan beritahu sejak zaman gereja pertama sampai gereja ke-6. Semua yang terjadi dari gereja pertama sampai gereja ke-6 itu numpuk di gereja ke-7. Di gereja ke-7 itu numpuk semua. Karena disitulah zaman akhir. Di mana umat Tuhan sedang digodok oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang memang juga karena setan tahu kan. Setan kan ingat, setan itu tidak maha tahu. Tapi setan juga senang ke gereja. Dia dengar-dengaran juga, oh ini ada pembukaan. Setan nggak maksud saya. Setan kan dengar, oh ini ada pembukaan nih. Berasakan khotbah si A, si B, si C. Oh akhir zaman sudah dekat ini. Loh dia dengar. Walaupun dia kan, ingat setan itu tidak bisa mengerti firman dengan benar. Dia bisa mereka-reka.
Tetapi melalui 5 jawatan ini, Tuhan akan memberikan hikmat bagi jawatan-jawatan ini. Sehingga rahasia firman dibuka, setan kan nguping. Setan nguping, setan juga mengerti, wah waktunya sudah dekat. Karena itu dia bekerja lipat kali ganda dan dia berusaha untuk mengacaukan rencana penyelamatan Tuhan dengan caranya. Ya. Nah, dia juga nggak mau capek-capek. Setan itu licik. Seperti yang sering kali atau beberapa kali saya ingatkan. Daripada dia capek-capek datangin setiap jemaat. Lo kepalanya ya dia pegang. Dia sisipkan pengajaran yang tidak benar melalui gembalanya ini. Sehingga berapa jemaat yang ada digembalakan? Kalau diajarkan yang tidak benar, itu kan semua masuk. Dia nggak perlu capek-capek datangin satu-satu. Dan jemaat yang tidak hati-hati hanya menerima doang, ya sudah jadi makanan. Dan itu kan banyak terjadi. Oh, gembalaku mengatakan begini, bukan Tuhanku yang katakan, tapi gembalaku, hati-hati. Bukan gembala yang menyelamatkan kau. Ya, bukan 5 jawatan ini yang menyelamatkan, tetapi firman yang diberitakan, kalau itu berasal dari Tuhan kita bisa deteksi. Bagaimana mendeteksinya? Cross check dengan firman. Benar apa enggak? Kalau benar, praktekkan. Walaupun mungkin secara daging itu berat. Tetapi itu perintah kan. Itu perintah ya lakukan. Ya. Ya contoh momen kita belajar kan. Ayo kita basuh kaki. Enggak semua gereja mau basuh kaki. Dengan berbagai macam alasan. Padahal firman Tuhan katakan wajib kau lakukan. Tapi kan alasannya kan macam-macam. Ya. Ingat Tuhan itu setia sama firman-Nya. Apa yang dia perintahkan itu harus dilakukan. Kita coba belajar untuk melakukan. Ya. Coba untuk tidak mencari alasan. Ini tertulis, ya praktekkan. Bisa aja kan nanti. Pada saat penghakiman lihat, mungkin gembala-gembala kan cat. Ini kamu lakukan enggak? Oh susah Pak, susah Tuhan soalnya jemaat saya banyak loh. Berarti kau melanggar, engkau tidak melakukan apa yang kau perintahkan. Ya, lo jemaat ditanya kenapa enggak? Lo gembala saya, udah enggak bisa. Bukan gembalamu yang menyelamatkan. Di sini kita belajar. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan tidak secara global, dia tidak beda-bedakan. Semua mendapatkan hujan, semua mendapatkan sinar matahari. Tetapi kelebihannya, apa kelebihan Abraham? Dia bukan saja dengar-dengaran, tetapi dia taat melakukan firman. Lah itulah yang harus kita pelajari dan kita belajar untuk bisa mempraktekkan seperti apa yang dilakukan Bapak Abraham. Sehingga bukan ibadah asal ibadah, tidak. Ibadah ini itu apa? Untuk kita juga mendengar kesaksian-kesaksian, mendengar pembukaan-pembukaan rahasia firman. Tetapi apakah setelah mendengar kita praktekkan? Loh itu bedanya. Itu bedanya. Semua sama-sama mendapatkan taburan firman. Sama-sama di ladang yang sama. Ya, tapi belum tentu bertumbuh sama. Ya kebetulan saya karena suka nanam-nanam gitu kan. Ya. Nanam bibit dari bibit yang sama. Katakan satu tempat. Gitu. Setelah beberapa waktu, dia tumbuhnya nggak sama. Ada yang masih pendek, ada yang sudah tinggi. Kenapa? Padahal pupuknya sama, semuanya treatmentnya semua sama. Begitulah juga kondisi iman saudara dan saya. Kita sebagai umat Tuhan mendapatkan semua yang sama. Tetapi kenapa tidak bertumbuh sama? Berarti ada something wrong. Siapa yang salah? Ya koreksi diri aja. Koreksi aja kan. Tuhan bilang beribadah.
Ya, macam-macam alasan. Aduh, saya sibuk. Ya nggak apa-apa. Tuhan tidak akan pernah asal terima aja, nggak bisa. Karena itu perintahnya, beribadah. Orang punya alasan, ya boleh aja. Tapi seperti yang sering kali dikatakan, Tuhan setia kepada firman-Nya. Engkau nggak ibadah, ada resiko. Ada sebab, ada akibat. Lo kita belajar. Ya seperti umpamanya kayak ibadah sabat ini aja baru sekitar hampir setahun, beberapa bulan kan. Kita belajar. Tadinya kan alasan-alasannya ya berbagai macam alasan lah. Ya kemungkinan orang nggak datang gitu. Cuman ya karena Tuhan terus gerakan-gerakan. Ya kita bikin aja. Seberapapun yang bisa karena ada tertulis. Ingatlah hari Sabat dan kuduskan. Lo kita diingatkan. Walaupun dahulu punya berbagai macam alasan. Karena salah satu alasannya. Ya banyak orang kerja. Ya. Alasan yang lain. Sabat itu kan hari istirahat. Oh kita kan hari istirahatnya hari Minggu. Ya macam-macam alasan. Ya. Dan itu Tuhan izinkan sampai suatu saat, oke harus ya lakukan aja. Ya. Kita belajar untuk melakukan semua yang tertulis. Ya. Dan saya percaya apabila kita belajar mempraktekkan ini dalam hidup, lah Tuhan punya cara. Untuk melakukan sesuatu, orang yang melakukan firman-Nya pasti dia berkati. Itu pasti dengan cara Tuhan. Karena apa? Karena ada tertulis. Kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani dia. Dalam terjemahan LI kalau saya nggak salah ya. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Perbedaan yang bagaimana? Itu Tuhan yang tahu. Orang yang beribadah berarti orang yang mau mentaati firman-Nya. Tuhan juga melihat orang ini kadang-kadang mempunyai ya masalah, problem. Sama seperti Ishak. Punya problem. Tuhan kasih jalan, ini jalannya. Jadi perbedaan itu pasti ada karena ini janjinya. Ini janji Tuhan. Bukan kata saya dan saya belajar dan saya mengajarkan. Dan saya menghimbau saudara. Jangan pernah merubah atau memelintir firman untuk kepentingan diri. Jangan. Kalau ada firman seperti ini, ada tertulis kayak gini, jangan kau pelintir. Karena Tuhan setia sama firman. Setanggap, ya. Bagaimana caranya kita mempraktekannya? Ya kita minta tolong Tuhan. Walaupun mungkin aduh sulit saya lakukan ini. Ya. Mamanya contoh lah. Kan ada tertulis kan ada makanan yang yang tahir dan yang tidak tahir, yang bersih dan tidak bersih. Ya, ya terserah kan, kita kan belajar. Ya. Belajar ya. Tapi kan bukan berarti Tuhan nggak tahu. Kadang-kadang ya kita lihat ya kadang-kadang ada makanan yang nggak tahir, ya kita nggak tahu kan. Ya kalau nggak tahu ya nggak masalah. Tapi kalau udah tahu, disitulah pencobaannya. Wah ini mantap ini. Apalagi kalau lobster gitu besar gitu kan. Lobster tahu ya. Udang yang besar gini, wah ini mantap ini. Nah, terus diingatkan ya Roh Kudus kasih ingat itu nggak tahir. Nah, sekali-sekali nggak apa-apa Tuhan. Loh apa Tuhan? Ya, silakan. Silakan. Tapi Roh Kudus hanya ingatkan, kalau mau coba ya silakan. Ya.
Disinilah terjadi peperangan antara keinginan daging. Leher ini, aduh ini apalagi dipanggang yang wah udah mantap gini bumbunya enak. Waduh dilarang. Ya, disinilah terjadi peperangan. Dan kita belajar. Ya. Semua makanan-makanan yang enak itu, ya kayak lobster, segala macam gitu-gituan lah. Cumi-cumi, segala macam. Ya, itu dikatakan kalau di terjemahan bebasnya itu tidak bersih ya, clean sama unclean, bukannya haram sama halal, bukan. Tapi bersih dan tidak bersih. Dalam pandangan Tuhan tidak bersih jangan dimakan. Kenapa? Memang kalau kita lihat dari daftar itu akibatnya banyak. Ya. Kalau kita makannya terlalu banyak ya bisa kolesterol tinggi, segala macam. Tuhan hanya mau kasih ingat. Tapi bagaimana? Apakah kita mau setia melakukannya? Kita belajar. Walaupun kadang-kadang kita sulit kan. Waduh, umpamanya makan apa? Ikan. Kan lele kan? Suka makan lele saudara. Kayak ini ada tertulis ya. Ikannya nggak bersisik nih. Gimana nih? Makan apa enggak nih? Lah, apalagi pecel lele kan. Waduh, mantap ini. Loh, kita belajar. Kalau nggak tahu, it's okay. Tapi kalau sudah diberitahu, kita belajar untuk menghindari. Dan saya percaya ketika kita belajar untuk mempraktekkan apa yang tertulis, Tuhan punya cara untuk membuat perbedaan antara orang yang benar-benar melakukan firman dan yang tidak melakukan firman. Yitzhak dia belajar walaupun dia dikatakan, kalau saya katakan tidak 100% jujur. Tetapi pembelaan Tuhan ada di sana. Ya, digoda, dia bikin sumur ditutup, bikin sumur tapi dia enggak. Oke lah, mungkin bujangnya ribut tapi dia sendiri tetap tenang. Akhirnya apa? Tuhan memberikan kelegaan. Ya orang yang nutup-nutup ini akhirnya mungkin bosan kan. Tuhan kan punya cara untuk membela si Yitzhak ini. Karena Tuhan memang sudah berjanji ini nanti semua jadi milikmu. Dan dengan kepercayaan seperti itu dia yakin pembelaan Tuhan ada padanya. Ketika dia bikin sumur, ternyata orang-orang itu akhirnya jadi bosan gangguin. Ya, sehingga didapatkanlah sumur yang baik. Berdasarkan firman Tuhan diberi nama Rehobot. Sumur yang memberikan kelegaan. Ya, di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh mentaati firman. Kita belajar. Seperti yang tadi saya katakan, kita sama-sama punya kitab suci. Tapi bedanya, berapa waktu yang kita berikan untuk baca kitab suci. Ya mungkin ya seminggu sekali. Yang baca seminggu sekali sama yang baca satu hari 3-4 jam pasti beda. Pasti beda. Dan saya percaya Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Ketika kita membaca, artinya telinga kita dengar, ada tertulis, iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi ketika saudara dan saya baca firman dan telinga dengar, iman kita tanpa kita sadari, Tuhan setia kepada firman-Nya. Ketika kita baca, telinga dengar, iman kita ditambah. Sehingga tanpa kita menyadari, perubahan itu pasti terjadi. Karena firman itulah yang merubah pikiran kita, jiwa kita. Jadi semua itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Saya berani katakan bukan lagi tergantung Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan semua. Tinggal bagaimana kita mau ambil apa enggak. Tuhan gak pernah mau paksa. Kalau dipaksa percuma. Ya, kadang-kadang orang gimana Pak? Ya ibadah. Ya kalau suruh ibadah kadang-kadang mau datang, kadang-kadang gak mau datang. Kenapa gak dipaksa? Kok Tuhan aja gak maksa, maksud saya mau paksa. Gak bisa. Itu kan kerelaan hati. Tuhan bilang beribadahlah kepadaku. Tergantung kita kan.
Lah disitulah tarikan-tarikan antara keinginan daging dan keinginan Tuhan. Tuhan mau kita datang ibadah. Tapi aduh capek ini. Tuhan juga alasannya kan macam-macam. Aduh aku capek ini. Tuhan juga ngerti aku capek. Istirahat dulu lah. Ini kan juga tubuh milik Tuhan. Jadi saya harus jaga kesehatan. Loh macam-macam alasan. Ya. Tetapi walaupun capek, ada tawaran kerjaan. Wah, oh iya gak apa-apa deh. Lah kalau cari duit luar biasa. Cari Tuhan berbagai macam alasan. Nah hal-hal yang seperti ini kita diajar diingatkan Tuhan. Tuhan tahu kita butuh duit. Karena dalam hampir setiap kegiatan memang perlu duit. Tetapi duit itu bukan segalanya. Ya, kita harus melihat kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberikan kepada kita jalan keluar dengan segala cara. Dan dia tidak akan pernah membuat kita berkekurangan apapun. Tidak. Bahkan dia membuat hidup kita berkelimpahan. Tapi yang sering kali terjadi, setelah berkelimpahan lupa sama Tuhan. Ini karena aku pintar, oh udah banyak proyek. Lo memang. Lupa bahwa proyek itu dari Tuhan. Lah ini yang harus kita mengingat benar-benar. Ya, ya kadang-kadang ya Tuhan kadang-kadang ya kalau boleh aja kita tafsirkan. Tuhan juga ini kalau saya kasih ini orang ini bahaya ini. Kalau saya kasih dia kaya, dia bisa celaka. Ya kasih sedikit-sedikit aja biar dia rajin. Ya kan? Ya, boleh aja kita nafsir-nafsir seperti itu. Karena memang kenyataannya kan begitu banyak duit lupa sama Tuhan. Ya. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan karena kasihnya kepada semua ciptaannya. Dia memberikan segala sesuatu pada dasarnya sama. Bisa tangkap maksudnya? Pada dasarnya sama. Tetapi dia akan membuat perbedaan bagi orang yang sungguh-sungguh mau mentaati firman-Nya. Karena dia sendiri berbicara sesuai apa yang tertulis. Ada perbedaan. Nah, disinilah kita melihat pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang dia kasihi. Termasuk Yitzhak, dia bela. Dia bela. Sehingga akhirnya orang yang tadinya mengusir dia, si Abimelek sama panglima-panglima perangnya kan. Tanpa si Yitzhak melakukan apa-apa. Mereka yang datang meminta hubungan tetap baik. Ya. Padahal Yitzhak tidak ngomong apa-apa. Malah dia kata, kamu ngusir saya, sekarang ngapain kamu datang? Loh, Tuhan mencelikkan mata si Abimelek. Bahwa Bapak Yahweh yang dahulu memberkati Bapak Abraham, sekarang memberkati kamu. Karena itu mereka mau ada hubungan relasi yang baik antara mereka orang-orang Filistin dengan Yitzhak. Artinya kalau toh kita juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan punya cara sebagaimana tertulis. Musuh-musuh pun dibuat berdamai dengan orang-orang pilihan Tuhan. Nah itu kita imani. Ya. Kita imani, artinya ya bukan berarti kita mau sok-sokan, tidak. Ya mungkin kita punya orang-orang yang tidak suka sama kita, ya doain aja. Kita doain ya. Kita doain, kan Tuhan punya cara. Karena kita percaya doa-doa orang kudus itu ditampung oleh Tuhan. Doa-doa itu pasti Tuhan dengar. Dan Tuhan punya cara untuk membuat keluarga kita ini penuh dengan atmosfer surgawi. Ya, Yitzhak itu dia tidak hubungi lagi Abimelek. Karena Abimelek kan sudah ngusir. Kamu sudah diberkati, udah pergi jauh-jauh. Tetapi setelah dia jauh, mereka yang datang. Kenapa? Karena
Yitzhak ternyata sama seperti bapaknya. Diberkati oleh Bapa Yahweh dengan sangat luar biasa. Artinya orang yang tadinya membenci mereka dibuatnya berdamai. Ya, karena ada kuasa Tuhan di sana. Nah, kita belajar sebagai orang pilihan Tuhan. Belajar taat kepada firman. Jangan tambah, jangan kurangi. Tuhan setia kepada firman-Nya. Bisa aja kan seperti umpamanya saat gini pemberitaan firman. Nah, saudara kan dengar atau nanti dengar lagi. Ini yang dikatakan gembala benar enggak? Kalau enggak benar, jangan ikutin. Tapi kalau itu tertulis, mungkin itu sulit. Belajar melakukan. Saya tangkap. Bukan saya yang menyelamatkan. Tapi apabila firman itu tertulis dan keluar dari mulut bibir ini, itu harus kita lakukan. Karena itu bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Ketaatan kita melakukan firman, jaminan kita bukan saja diberkati, tapi kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.